Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Karena udah jamnya. Karakter PPK, bukan karakter P3K ya. Ini pendidikan karakter lah. 3 soal yang masuk. Ya, 3 soal. Ya mudah lah kalau ini mudah. Kenapa mudah? Karena yang kita cari yang pertama soalnya adalah nilai utama karakter prioritas PPK. Yang pertama, religius, mencerminkan beriman terhadap Tuhan, berdoa sebelum belajar. Integritas, upaya menjadikan yang dapat dipercaya, jujur ya. Jujur, disiplin, itu namanya integritas. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan semuanya. Gotong royong, menghargai semangat kerjasama. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain, menggunakan tenaga, pikiran, waktu, dan harapan. Kalau kita, ini modulnya sudah ada Pak? Ada, ya, sudah saya bagi ya. Oh, belum ya? Nanti saya kasih Bu. Ya, habis ini saya kasih ya. Lupa pula Sudah, ini, ya ini editannya nih sebenarnya. Karena hari ini PPK belum saya kasih ya. Nanti saya kasih lagi Bu ya. Oke, habis ini. Kita masuk Bu ya. Soalnya ini soal tentang kita hanya menebak atau memilih jawaban karakter apa yang muncul di masalah yang ditunjukkan oleh soal. Kita baca pelan-pelan. Walaupun soalnya panjang, kita baca. Kenapa? Karena ini karakternya di soal itulah. Andri salah satu seorang peserta didik di SD Ceria. Dia tidak bisa mengindahkan permohonan Bu Ajeng ketika diminta melaporkan hasil pengamatan tumbuhan di sekitar rumahnya. Teman-temannya menertawakannya karena hanya Andri yang belum menyelesaikan tugas itu. Namun demikian, Andri langsung berdiri di depan kelas, menceritakan bahwa ia sudah 3 hari ini dia tinggal di rumah neneknya karena merawat neneknya yang sedang sakit. Jadi pada saat disuruh maju ke depan, ya, melaporkan hasil, menyajikan hasilnya, dia nggak bisa karena tugasnya belum siap. Diketawain temannya, tapi dia langsung berdiri menceritakan bahwasannya neneknya sakit, dia rawat 3 hari ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan pengamatan di rumahnya. Dia berjanji akan melakukan pengamatan kembali ke rumahnya. Apabila dia sudah kembali ke rumahnya ya. Tindakan yang dilakukan Andri merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter jujur ya Bapak Ibu ya. Jujur ya. Peduli apa jujur? jujur, Pak. Jujur ya. Jujur ya. Jujur, Apa Pak. Jujur, Pak. jujurnya adalah dia menceritakan langsung bahwasannya dia belum siap tugas karena neneknya sakit. Jadi dia merawatnya. Itu namanya karakter jujur. Karena dia ditertawakan alasanmu apa kan gitu kan. Jujur ya, dia cerita tuh jujur. Jawabannya adalah yang C. Masih baru Bu, masih baru. Ya, yang baru gabung ini karena saya kesini dulu kenapa? Karena ini enak dipahamin ketimbang kegiatan inti. Oke, soal lagi. Pak Samsa melakukan pembelajaran berupa percobaan menemukan bagian pada magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat secara berkelompok. Kebetulan siswanya berasal dari berbagai suku nih. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Padang, suku Bugis, suku Sunda, suku banyak-banyak lah pokoknya. Dalam membuat kelompok, Pak Samsa meminta dalam satu kelompok tidak boleh hanya dari satu suku. Karakter apa yang muncul ketika ketika berbeda suku digabungkan, itu karakter integritas kah? Bukan ya. Kemandirian bukan. Bukan. Religius Nasionalisme. bukan. Tinggal nasionalisme sama gotong royong. Apa Nasionalisme. arti semangat bekerja sama? Ini suku. Berbeda suku, tetap berbeda suku, tapi satu jua, namanya jiwa Nasionalisme. nasionalisme ya. Maka jawabannya adalah yang D. Tadi pahami Bu ya?
Paham. Nah, nasionalisme itu artinya menghargai sebagai suku yang ada di Indonesia, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu jawabannya yang di nasionalisme. Nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang religius, nggak mungkin yang gotong royong itu kerjasama. Ini menggabungkan suku, maka nasionalisme. Soalnya gampang, Bu. Tinggal dilihat aja masalahnya apa, tinggal kita jawab. Oke. Dalam mengajarkan kompetensi dasar, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar, seorang guru memilih model pembelajaran Project Based Learning, PBL ya. PJBL. Untuk kegiatan pembelajaran, siswa melakukan kegiatan menyusun proyek. Kegiatan kerjasama membersihkan tempat umum dengan melibatkan masyarakat sekitar. Berdasarkan pembelajaran itu, nilai karakter apa yang muncul? Nggak mungkin toleransi, kan gitu. Yang salah dulu ya. Nggak mungkin disiplin. Yang mungkin hanya kerjasama dan kerja keras. Percaya diri nggak mungkin. Jawabannya antara A dan C. Karena di sini adalah bekerja sama, jelas sekali nampak soalnya. Pertama A. Nah, bisa dipahami, Bu? Bisa. Berapa soal lagi ini, Pak? 1 soal. Ya. Kalau soal ini 1 soal. Jumlah total soalnya 3 soal mengenai yang namanya PPK. Oke. Ya. Tadi ya, karakternya diminta. Karakternya yang diminta. Iya, kerjasama gotong royong sama aja. Kerjasama dan gotong royong mirip. Sama lah. Oke. Karakternya diminta nih ya tadi ya. Tadi karakternya diminta. Mudah lah Bapak Ibu ya. Sekarang yang diminta adalah teknik klarifikasi nilai. Menanamkan karakternya gimana? Kan gitu. Menanamkan karakter nilai ini Bu. Dengan yang namanya teknik klarifikasi nilai. Ya. Dengan yang namanya teknik klarifikasi nilai. Ada berapa teknik klarifikasi nilai? Bukan nih. Salah penjelasan. Oke. Ini dia nih. Oke, ini dia. Oke. 3 model. Tadi yang saya jelaskan pertama ini aja. Oke. 3 model, Bu. Untuk mengajar PPK itu ada 3 model Bapak Ibu ya. Ada 3 model. Yang pertama namanya, ya materinya belum saya buatkan pula, tapi nggak apalah. Ya. Ada 3 model PPK yang bisa diajarkan ke siswa. Yang pertama namanya adalah PCT. Ya. Teknik klarifikasi nilai, value clarification technique, atau bahasa Indonesianya teknik klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai. Artinya apa? Di sini anak-anak memilih nilai mana yang baik untuk apa? Untuk membantu seseorang atau untuk membantu orang yang terkena musibah. Nanti saya contohkan Bapak Ibu ya, sabar ya. Yang kedua adalah konsiderasi. Apa itu konsiderasi? Yaitu teknik di mana guru bisa memunculkan rasa empati dan simpati dari siswa. Nanti sambil saya contohkan ya. Ini tekniknya adalah teknik rasa, memunculkan rasa. Rasa apa yang muncul? Teknik rasa, simpati, dan empati. Bisa merasakan dan empati. Jadi guru itu membuat anak-anak ini rasanya muncul. Sedangkan PCT, guru itu merancang biar anak-anak itu memilih nilai apa yang dipakai untuk membantu seorang. Seperti itulah ya. Yang ketiga, namanya aksi sosial. Ya, aksi sosial. Aksi sosial ini adalah kegiatan langsung. Kegiatan langsung. Ya, kegiatan langsung. Contohnya apa? Mendonasikan apa yang dia punya. Datang ke panti jompo. Menyumbangkan apa yang dia punya. Itu namanya aksi sosial. Di sini adalah menyumbangkan. Ya, atau namanya aksi. Aksi itu tindakan nyata. Ya. Tindakan nyata. Contohnya adalah menyumbangkan apa yang dia punya. Nah,
Itu namanya aksi sosial. PCT tadi adalah guru ini mengasih beberapa nilai, beberapa klarifikasi nilai untuk misalnya ada nih seorang temannya terkena musibah, banjir, rumahnya hanyut, terbawa arus sungai karena tinggalnya di bantaran sungai. Di situ guru memilih, ayo kita teknik apa nih yang paling pas nih untuk apa namanya membantu teman itu. Apakah pakai sumbangan, apakah pakai ini, apakah pakai donasi atau kita pakai pilih nilai-nilai mana yang bagus menurut kelas itu. Ya, dipilih beberapanya. Misalnya dia ada temannya terkena musibah banjir misalnya. Memilih nilai itu namanya PCT. Oke. Sedangkan konsiderasi teknik memunculkan rasa dan empati siswa agar nanti aksi sosialnya timbul. Rasanya ditimbulkan melalui apa? Lihat itu, ya, pakai video misalnya. Rasanya atau pakai cerita atau pakai yang namanya apa nih, Bu? Perkiraan dari ya, ntar ya, Bu ya. Konsiderasi adalah teknik memunculkan rasa. Misalnya tadi kan rumahnya hanyut, terbawa banjir. Ya, di apa namanya itu? Ada gambar-gambarnya ditampilkan di kelas. Tengok kasihan kan teman kita ini rumahnya hanyut, nggak punya apa-apa lagi, ini. Sedih ya Bu ya, kasihan Bu ya. Ketika rasa kasihan itu muncul, itu namanya konsiderasi ya, konsiderasi. Sudah. Kalau kasihan yang muncul itu namanya konsiderasi. Ya. Sudah tergerak hatinya tergerak kasihan, maka pada akhirnya nanti, ayo teman-teman, kita sumbangkan apa yang kita punya, baju bekas, uang. Berarti nilai yang dipilih adalah menyumbangkan apa yang dia punya. Ya. Kalau memilih nilai itu namanya PCT, memunculkan rasa simpati, empati namanya konsiderasi, aksi sosial, dia langsung menyumbangkan baju bekasnya di rumah atau beli baju baru dia sumbangkan ke temannya. Itu namanya aksi sosial. Silakan dulu dipahamin Bapak Ibu ya. Silakan dulu dipahamin mengenai PCT ini karena satu soal nih, udah pasti satu soal ya. Udah pasti. Pak, apa sih itu pengembangan PPK? Pendidikan karakter, Bu. Pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan karakter. Oke, Bu? Oke, Pak. Karakter. Lanjut. Ya, karakter. Oke, ada 3 modelnya. PCT, teknik klarifikasi. Klarifikasi itu memilih nilai mana yang dirasa baik. Memilih. Ya. Konsiderasi tahapannya adalah memunculkan rasa simpati dan empati peserta didik, bisa melalui video, bisa melalui gambar-gambar, itu namanya konsiderasi. Bisa diceritakan ya. Kalau aksi sosial itu adalah aksi langsung nyata, menyumbangkan pakaian, menyumbangkan duit, donasi, namanya aksi sosial. Soal ini adalah soal yang sering-sering muncul, udah pasti muncul lah ya. Teknik manakah dia? Cuma 3 Bu ya. Jangan jawab yang lain. PPK cuma 3. Ibu catat dulu. Kenapa Pak harus catat? Catat lah, karena saya lupa bikin catatannya di situ, di modul. Nanti saya kasih lagi modulnya kalau emang perlu. PPK modelnya ada 3 Bapak Ibu ya. PCT, konsiderasi, aksi sosial. Maka 3 model PPK ini jawabannya adalah A, B, C. Ingat, model PPK cuma 3. A, B, C. Jawabannya ini yang A. Pengertiannya sudah saya kasih tahu. Saya mute dulu ya. Pengertiannya sudah saya kasih tahu. PCT itu masih memilih nilai mana yang bakal digunakan. Kalau konsiderasi, munculkan rasanya. Bisa pakai video atau gambar-gambar. Kalau aksi sosial, tindakan nyata dari siswa itu. Menyumbang baju, memberikan donasi, itu namanya tindakan nyata. Datang ke panti jompo untuk memberikan donasi. Datang ke tempat bencana alam, itu namanya aksi sosial. Tapi kalau masih tahapan rasa, namanya konsiderasi. Kasihan Bu ya, nah itu namanya konsiderasi. Kalau masih memilih nilai mana yang baik, itu namanya PCT. Ya, misalkan ada suatu musibah nih di bencana alam, di jauh beda kecamatan dari sekolahnya, kena gempa bumi misalnya.
Nilai mana yang kita pilih? Apakah menyumbangkan aja donasi atau kita ke sana langsung sampai menyumbangkan? Itu namanya memilih. Memilih itu namanya PCT, klarifikasi nilai. Nilai mana yang baik? Kalau dia konsiderasi itu adalah memunculkan rasa, biar aksi sosialnya muncul. Ya. Biar banyak yang menyumbang, biar banyak muncul karakternya. Itu Bu ya. 3 model ini adalah konsiderasi, PCT, konsiderasi, sama yang jawabannya aksi sosial. Ingat ya Bu ya, PPK ya, jangan kemana-mana Ibu ya. Silakan catat dulu atau screenshot dulu, biar besok kalau tanya PPK jangan jawab yang lain, jawabnya 3 ini. Paham Bapak Ibu? Bisa dipahamin? Paham, Pak. Lagi sebab baru bergabung. Iya. Di screenshot aja Bu. Setelah PCT, Kurang paham Pak konsiderasi yang benar. klarifikasi nilai. Ini urutannya setelah PCT, masuk konsiderasi, kasih gambar-gambar. Setelah memilih nilai, masukkan teknik simpatinya agar nilai tadi yang dipilih jadi ya, aksi sosial. Misalnya ada bencana alam di kabupaten atau di kecamatan lain. Nilainya apa? Apakah kita langsung ke sana sambil nyumbang? Apa dari sini saja yang disumbangkan donasinya? Dari sini aja lah Bu disumbangkan. Nah itu memilih nilai namanya. Munculkan rasanya. Rasanya apa? Simpati, empati. Bisa kasih gambar-gambar, video-video. Tengok tuh, hilang mamanya, hilang ayahnya. Ini ya. Kasihan Bu ya, kasihan. Nah, muncul rasa-rasa itu namanya konsiderasi. Setelah dia simpati, empati, maka dia menyumbangkan hartanya, menyumbangkan bajunya, menyumbangkan apa yang dia punya, itu ikhlas. Itu namanya aksi sosial. Paham Bu? Paham, Pak. Pak, lanjut soalnya lain Pak. Paham, Soal yang lain. Oke, ini soal apa ya? Insya Allah, Pak. Ini soal apa Bu Rahmati? Jawabannya A. Iya, dia mau screenshot boleh ya. Jawabannya A. Oke, ntar ya. Nih gambarnya dari mana? Oke, kita ginikan dulu. Iya, ada lagi gambar ya. Oke, udah ya. Kita masuk ke soal yang lainnya. Ingat, tadi karakternya satu soal, tekniknya satu soal. Nah, sama seperti ini. Kalau Ibu langsung aja gini. Ya, kalau mau cepat Bu ya, kita langsung ke pertanyaan. Nilai-nilai berbasis PPK adalah, tadi PPK Bu, ada PCT, ada konsiderasi, aksi sosial. Ya, kita langsung aja. Jawabannya pasti 3 ini kan? Iya, Pak. Nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang D, nggak mungkin yang E. Jawabannya A. Bisa dipahami Bu? Pak, Pak, langsung. kalau ada soalnya jawaban ada ketiganya Pak, maka di sini apa dia? Baca soalnya. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Seorang guru melatih memilih nilai. VCT. Paham Bu? Paham. Jika ada jawabannya A, B, C, PPK semua, kita pilih soalnya. Memilih nilai apa Bu? PCT. Memunculkan rasa. Konsiderasi. Tindakan nyata. Aksi sosial. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham, Pak. Soal lain lagi Pak, lanjut. Ya sabar. Kalau soal yang nanti soalnya ada di itu ya, di modul nanti. Soal yang lain nanti tambah-tambahan ada di itu ya, di Form atau Google Form. Ya sama seperti ini soalnya, sama aja. PPK adalah 3 jawabannya, nggak mungkin yang A, B, nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini. Langsung A. Memilih nilai, sama soalnya, cuma dibalik-balik aja jawabannya. Oke, paham Bu? Paham, Pak. Gampang ya. Sama seperti ini. Seorang guru kelas 4 memperjelas nilai-nilai di masyarakat dengan membangun kesadaran pada nilai kebaikan pada diri siswa. Melalui kebebasan memilih. Ibu, jawabannya kan ini. Sekali lagi ya. Jawabannya ini saya mod. Ada 3 jawaban. Ya. Ada 3 jawaban. B, D, E. Ini salah, ini salah. Kan diminta, maka model PPK. Jawabannya pasti B. Kalau nggak BD, kalau nggak DE. Antara 3 itu. Paham ya? Pak, jawabannya B, D, E. Kayak mana Pak? Baca soalnya. Soalnya adalah melalui kebebasan memilih. Memilih menentukan nilai yang dianggap baik. Namanya apa Bu?
PCT. PCT. Nilai. PCT bahasa Indonesianya? Klarifikasi nilai. Jadi kata kunci klarifikasi nilai itu ada kata nilai ya Kak? Atau Pilih, Bu. Memilih, Bu. Memilih. memilih? Teknik klarifikasi. Saya ulangin ya, Memilih. biar Ibu paham ya. Saya ulangin, saya mut. Kuncinya memilih. Ya, saya mut ya. Ibu dari bahasa ini, Bu. Klarifikasi itu artinya memilih, Bu ya. Memilih. Artinya memilih. Konsiderasi adalah rasa. Munculkan rasanya. Munculkan rasa. Rasa apa? Simpati, empati. Karena kalau persoalan itu harus muncul rasa simpati dan empati. Ya, kalau dia aksi sosial, tindakan nyata atau aksi nyata. Misalnya ibu menyumbangkan sumbangan 100.000 kepada orang tertimpa musibah. Itu namanya aksi nyata. Paham, Bu? Misalnya orang nih, tetangga ibu sakit parah, gak punya dana untuk berobat. Misal aja ya. Namanya A. Si A ini sakit parah. Ya. Oke. Ibu dapat cerita teman ibu, si A sakit parah. Yang menceritakan itu, ibu timbul nggak rasa ibu? Kasihan. Kasihan. Timbul Itu namanya yang menceritakan itu menimbulkan rasa kasihan ibu. Namanya aksi Aksi sosial. alah. Konsiderasi. Konsiderasi. Ketika si B datang menceritakan kondisi tetangga ibu yang A sakit, ibu timbul rasa kasihan, konsiderasi, paham? Konsiderasi. Ya. Di pikiran ibu atau ibu bahas, kita kasih apa ya? Apakah kasih duit aja atau kasih minta donasi ke orang-orang? Ketika ibu pilih nilai mana yang baik, itu namanya apa? PCT. PCT. Paham, Bu? Di masyarakat kita semua seperti itu, benar nggak? Betul. Ya. Betul. Ibu datang ke rumahnya sambil ngasih sumbangan. Namanya apa? Aksinya Sosial. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham. Aman ya, aman ya, aman ya. Mana-mana. Nah, aman ya. Soalnya ini pasti masuk berapa, Pak? 1. Karakternya 1. Tekniknya 1. Satu lagi, Pak. Nah, satu lagi juga PCT game. Ini jarang dijelaskan, Bu. Ini jarang dijelaskan. Ya. PCT game saya mau dulu. Caranya gimana, Pak? Gampang. Saya main cepat aja. Soalnya gini nanti, misalnya gini ya. Ketika nanti Bu ya, biasanya PCT game ini ya. Ini biasanya bisa sambil menerapkan nilai ya, nilai kerjasama, nilai pokoknya nih pembelajarannya bisa menerapkan nilai apa? Kerjasama, nilai saling menghargai, nilai-nilainya. Intinya apa? Modelnya apa, Bu? Game. Modelnya games. Kapan PCT digunakan? PCT game ini digunakan ketika untuk memperbaiki pembelajaran. Sama aja kayak kemarin ya. Ketika memperbaiki pembelajaran, biasakan pakai ganti strategi atau model kan gitu. Maka nanti soal ibu nanti diminta memperbaiki pembelajaran ini pakai apa? Pertama sekali ya, kalau ada bahasa-bahasa memperbaiki pembelajaran, cari dulu aja yang PCT game. Kenapa? Karena ini enak ya, langsung dia. Pertama Bu ya, pertama sekali adalah cari PCT game. Soalnya panjang Bu. Soalnya panjang kali ya. Saya malas bacanya ya. Kenapa malas bacanya? Ya karena mengerjakan soal. Mengerjakan soal itu adalah dengan teknik-teknik yang cara cepat. Tadi saya bilang apa? Kalau dia nanti ada bahasanya memperbaiki pembelajaran, cari aja dulu PCT game ya. PCT game apa Pak contohnya? Role playing, perahu penyelamat. Ini contoh-contoh ya. Membangun dunia kehidupan sehat, menerka isi dompet, ya, menerka-nerka ya, atau merahasia-rahasia itu, main-main rahasia. Contohnya soalnya gimana Pak? Gini soalnya, panjang. Ibu Lina sedang mengajarkan. Ingat, PCT game itu sambil mengembangkan nilai. Ya. Nilainya sini adalah kalau di soal ini kita baca soalnya. Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal. Cerita terkait penjumlahan bilangan asli sebagai berikut. Benny memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng.
Doni memberikan 5 kelerengnya kepada Beni. Berapakah kelereng Beni sekarang? Untuk mengerjakan soal tersebut, guru memberitahu siswa ada kata kerja pada soal itu berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Kata memberi itu berkaitan dengan berkurang atau pengurangan, sedangkan kata diberi berkaitan dengan bertambah atau penjumlahan. Setelah diberi penjelasan tersebut, siswa menjawab bahwa kelereng Beni ada 7 karena kata kerja yang disoal adalah memberikan. Ketika memberikan berarti berkurang. 12 kurang 5 menjadi 7. Jika diminta untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, nih kata kuncinya. Jika diminta untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan Ibu Lina? Maka langkah pembelajaran konstruktivisme adalah, ini saya jelaskan ya. Ya Bu ya. Ketika nanti Ibu, ya, ini berhubungan ya, berhubungan dengan PCT game, berhubungan dengan pembelajaran sama aja lah, berhubungan semuanya. Belajarnya pakai nilai, satu lagi belajarnya pakai games. Perhatikan Bu, pendekatan konstruktivisme itu adalah pendekatan satu, membangun pengetahuan. Ya Bu ya, membangun pengetahuan. Yang kedua, sambil Bu ya, sambil catat dulu. Yang kedua itu adalah bendanya harus konkret Bu. Ingat Bu, ketika Ibu diminta pembelajaran konstruktivisme, karena itu terus yang masuk nanti. Ya. Kalau cara cepatnya gampang, nanti saya kasih tahu cara cepatnya. Yang kedua, bendanya konkret. Ya. Bendanya nyata atau konkret. Konkret artinya benda nyata. Inilah pengertian konstruktivisme. Bendanya harus nyata. Kegiatan pembelajarannya membangun pengetahuan. Oke, itu cara pertama untuk konstruktivisme. Tapi kalau main cepat Bu ya, kalau main cepat nih ya. Kalau Anda kegiatan memperbaiki pembelajaran, sudah kasih aja jawabannya yang games. Ya. Cari aja yang games. Selesai lah tuh jawabannya. A, memberikan soal, nggak ada gamenya. Ganti model game lah, biar enak. Melakukan pembelajaran role playing. Benar. Role playing itu masuk PCT game. Itu cara cepat Bu ya. Meminta siswa menghafalkan, salah. Melatih kelancaran membaca, salah. Guru langsung menuliskan, salah. Jawabannya adalah yang B. Ya. Kalau pakai pendekatan konstruktivisme, manakah benda yang nyata, manakah yang membangun pengetahuan? Ya. Bermain peran, itu langsung nyata. Maka jawabannya adalah yang B juga. Sama saja, Bapak Ibu ya. Sama saja dia, sama aja. Ya. Cara menjawabnya sama aja. Kalau pakai, tadi saya bilang, cara cepat aja ya Bu ya. Ketika memperbaiki pembelajaran, gantilah modelnya, sudah. Modelnya yang baik apa? Pakai games, biar seru. Ya, karena jawaban di situ pasti memunculkan itu. Ya, jawabannya ini B. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Nah, gampang. Allah bisa Pak. Soal yang sama Pak. Ya, soal yang lain, sabar Bu ya, sabar dulu. Oke, sabar dulu Bu. Ini soalnya. Sama juga seperti ini Bu. Ya, soal yang lain nih Bu ya, cuma 2 nih Bu. Karena baru masuk dia di 2022. Bu Paira, seorang guru kelas 5 SD, ya. Seorang guru SD bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Ingat, kemampuan berpikir kreatif. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Ibu, walaupun nggak tahu tadi PCT apa, pasti nanti akan termuncullah berpikir kreatif tadi. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah yang di bawah ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif? Berpikir kreatif. Ya, panjang banget Pak soalnya. Ya iya, namanya soal hot. Ya. Tadi saya bilang, kalau misalnya tadi memperbaiki pembelajaran, cari aja yang modelnya ganti. Modelnya ganti. Hubungkan dengan PCT game atau model yang game yang diminta. Cari aja model yang game. Jawabannya itulah. Sama seperti ini. Cari aja yang berpikir kreatif. Sama juga. Ini juga jawabannya D. Kenapa? D ini juga PCT game, sama aja. Belum paham Pak soalnya. Oke, saya ulangin yang ini. Perhatikan Bu ya. Kata kuncinya aja Bu. Ya. Jika diminta memperbaiki kegiatan belajar, kemarin apa Bu? Kalau diminta memperbaiki kegiatan belajar mengajar, larinya ke Strategi. ganti strategi. Ganti strategi. Model. Model.
Kan media. Pakai media bendanya Tambah media. ya, bendanya konkret. Nih, ganti strategi model. Yang kedua medianya konkret. Nyata gitu loh, Bu. Ya. Udah gitu aja cara cepatnya. Jangan baca soalnya. Kalau soalnya Ibu terlalu baca, nanti pusing. Ini hanya literasi aja ya. Jika diminta untuk memperbaiki pelajaran, rumus cepatnya kemarin sudah saya bikin. Ganti strategi, ganti model, ganti media konkret. Paham? Paham. Paham, Pak, paham. Cari yang media konkret atau ganti modelnya. Mana di antara A, B, C, D ini yang ada modelnya? Sudah, itu aja jawabannya. Berarti langsung itu, Pak, ya. Iya, Bu. Membaca yang bawah, Pak, ya. Iya, Jika kan coba. diminta untuk memperbaiki kegiatan. Iya, benar sekali. Kalau saya biasakan baca soal, baca langsung apa yang diminta. Ya, Tapi kalau ada jawabannya 2, baru kita tengok soalnya, paham? paham, Pak. Iya. Jadi caranya seperti itu. Yang mana mau Ibu lah ya, mana mau Ibu lah ya. Kalau langsung baca boleh juga. Kalau saya biasanya langsung ke soal. Kalau tengok jawaban, kalau jawabannya tadi ada 2, barulah yang lihat soalnya. Karena ini nih minta. Gesek pula sebelah rumah. Aduh. Nah. Aduh, kacau nih. Oke. Jadi jawabannya apa, Bu? Ganti strategi dan Media. media. Media pemah. Iya, mana dia? Iya, mana di antara A sampai E ini yang medianya kok yang modelnya diganti, yang ada modelnya? B. Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Bermain peran. Iya, oke ya. Mohon maaf Bu ya, di sebelah ada yang gesek ini pula kayu. Mohon maaf. Agak jauh sih tapi dengar. Oke, sama seperti ini Bu. Kita nggak usah baca kali pun. Baca apa PCT game, nggak usah dihafal kali PCT game ya. Kenapa? Kita baca soal nih. Bu Paira seorang guru SD kelas 5 bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah yang di bawah ini yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif? Ingat, kemampuan berpikir Kreatif. Ingat, kemampuan berpikir kreatif. Kreatif tadi apa? Ada hal baru, inovasi baru kan, Bu? Iya, Pak. Yang kemarin masih ingat, kreatif itu ada inovasi Masih baru. yang jarang dilakukan. Kita jawab yang A. Setiap siswa diminta membaca teks. Ini biasa kan, Bu? Membaca teks biasa kan, Bu? Biasa. Ya, bukan biasa. kreatif. Ya. Kreatif itu adalah inovasi baru. Yang B. Membaca teks. Biasalah baca teks. Menyimak teks bertemakan lingkungan. Menyimak. Samalah. Sama. Ya. Yang D. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kantong misteri itu ditukar dengan temannya. Ya. Kemudian kantong misteri itu ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata ini namanya kreatif. Membawa kantong misteri. Kalau yang samalah. Membaca teks. Membaca dalam hati. Alah, samalah. Gak ada inovasinya. Kreatif itu inovasi. Berarti bagian dia itu Yang menggunakan jarang media dilakukan ya, Pak. Iya. Medianya konkret nggak, Bu? konkret. Iya, konkret, Pak. Ya udah selesai. Kantong. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Bisa, Pak. Jadi soalnya gampang. Mata pota ya. D itu Iya. adalah juga sama PCT game, menebak-nebak, ya kan, sama aja. Sama aja Bu ya, soalnya sama aja, yang atas pun sama yang bawah. Isim otak ake. Oke, jawabannya tetaplah cari aja berdasarkan apa yang diminta. Oke? Tanah. Oke ya Bu ya, selesai ya ini untuk yang PCT PPK ini selesai ya. Modelnya tadi ada 3, PCT, konsiderasi sama yang Aksi sosial. sosial. Karakternya tinggal lihat soal aja yang mana yang dimunculkan. Kalau yang ini cari aja model yang games. Game nggak Bu, yang di? Yang dia game nggak Bu? Yang di? Game kan Bu? Ya, Iya. Pak. Iya, cari aja dulu yang game. Kenapa cari yang game?
Ibu apa tadi tuh? Ibu Mbak Patim, videonya Mbak Patim. Videonya saya bilang, kalau video ini, makanya saya nggak mau pakai video untuk nampil wajah. Kenapa? Kadang-kadang anak, istri, kadang-kadang di belakang kita nggak tahu ya. Dimatikan aja video. Kenapa? Nggak masalah bagi saya. Kecuali saya tadi dosen PPG, iya nggak apa. Itu baru hadir dengan baju formal. Ya. Oke, paham waktu jasa Mbak. Nanti ada soalnya Bu, sabarlah Bu. Ya. Soalnya kan saya kasih. Oke, keterampilan guru abad 21. Satu soal juga muncul. Kenapa? Karena gampang. Gampangnya kayak mana Pak? Nanti dikasih teks, ada teksnya, Ibu pilih keterampilan apa yang muncul. Jadi soal itu teks pakai teks, kita tinggal milih keterampilan apa yang muncul. Ya, jangan hafal keterampilan guru abad 21-nya, jangan. Kenapa? Nggak perlu. Oh, nggak perlu Pak. Ngapain dihafal? Nah ini menerapkan. Aduh, sakit kepala aku udah ngapalnya. Ya, kenapa saya nggak mau kasihkan ngapal ini? Ngapain dihafal 9 karakter guru abad 21? Nggak perlu kali, ya. Yang perlu adalah karena soalnya adalah, mohon maaf misalnya ini Bu ya, nanti saya bacakan. Karena soalnya adalah ini dari teks tadi kita pilih keterampilan abad 21 mana yang muncul. Cuman seperti itu Bu ya, soalnya. Saya contohkan soal ini. Pembelajaran abad 21 menuntut banyak hal dari seorang guru. Seorang guru harus menguasai pedagogi agar mahir melakukan inovasi. Ya, inovasi. Nampak Bu bahasanya Bu ya, inovasi. Satu, inovasi. Pengajaran dan pembelajaran titik. Mampu mendesain pembelajaran. Mengikuti perkembangan tentang kebijakan kurikulum. Mampu memanfaatkan media dan teknologi, dan tetap menerapkan nilai-nilai kepribadian dan akhlak yang baik. Dah, karakternya yang pertama muncul inovasi. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan karakter guru abad 21 berdasarkan teks itu adalah, ingat Bu, berdasarkan teks. Sekali lagi ya, soalnya ini dikasih teks, kita hanya memilih karakter mana yang muncul. Berarti pemerintah baik. Kenapa? Ya gampang. Tadi yang pertama adalah melakukan inovasi. Inovasi. Jawaban inovasi cuman yang C. Cuman yang sama D. Berarti yang lain salah. Kenapa Pak? Karena inovasi duluan yang diutamakan. Maka jawabannya C dan D. Kita jawab lagi. Adaptif apa terampil? Karakter apa tegas? Berakhlak mulia. Kepribadian yang akhlak mulia. Ini tegas apa karakter? Karakter. Karakter. Ya. Maka jawaban itu yang C. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Sekali lagi soalnya adalah, ya Ibu jangan tadi kan saya bilang, jangan dihafal. Bu Silvia, kemarin 4 C hot itu siswa. Kalau ini 9 karakter guru, Ibu nggak perlu hafal loh Bu. Ya. Ibu hanya diminta berdasarkan teksnya yang dibaca. Pembelajaran abad ke-21 menuntut banyak hal dari seorang guru. Guru harus menguasai teknologi. Guru harus apa lagi katanya tuh? Guru harus mahir melakukan inovasi. Ya udah, inovasi. Pengajaran, mampu mendesain, mampu mengikuti perkembangan tentang kebijakan kurikulum, mampu memanfaatkan media teknologi, berkarakter. Mana karakternya Pak itu? Menerapkan nilai-nilai untuk pembentukan kepribadian dan akhlak mulia. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan karakteristik guru abad 21 adalah pasti dia inovasi yang pertama. Dari mana? Itu inovasi. Maka yang A salah, yang B salah, yang E salah. Tinggal yang C sama yang D. Kita cari adaptif apa terampil. Pandai menggunakan teknologi, nanti bisa terampil. Karena mahir di situ. Dijebak kita, mahir. Mahir itu terampil. Kalau saya, ya, kalau melihat pertama kali soal ini ya, melihat pertama kali, bisa D jawabannya. Kenapa? Mahir. Mahir itu namanya terampil.
Tapi di akhirnya adalah menetapkan nilai-nilai untuk membentuk kepribadian dan akhlak yang baik. Maka jawabannya pastilah karakter, bukan tegas. Bukan tegas. Tegas pasti bukan. Jawabannya adalah yang C. Adaptif, ya benar adaptif. Mahir, mendesain pembelajaran, mengikuti perkembangan teknologi, itu namanya adaptif. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jawabannya C. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Nah, ya. Insya Cuman Allah, Pak. dikasih gambaran aja, kita tinggal pilih. Sama soal seperti ini. Dikasih gambaran, tinggal pilih jawaban yang sesuai dengan teks. Sudah. Beradaptasi. Oh, berarti karakternya beradaptasi di sini. Menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Ya. Memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Beradaptasi dengan teknologi, guru itu upayanya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas. Harus menjadi perhatian bagi guru. Titik ya, titik ini enggak titik. Oke, berdasarkan sama kan? Berdasarkan ilustrasi tersebut, cuman gitu-gitu aja. Berdasarkan ilustrasi tersebut berarti berdasarkan teks, ya. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik abad 21 adalah, ingat, di sini adalah beradaptasi, menyesuaikan perkembangan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran. Maka hubungannya adalah di situ harus memperbaiki kualitas pembelajaran. Ya, hubungkan kemari. Inovatif untuk membuat PTK, oke, aman lah ini. Guru sebagai fasilitator, motivator, inspirator, bisa. Mampu melakukan transformasi kultural, nggak nyambung. Memiliki minat baca yang tinggi, nggak nyambung dengan teks. Kreatif, inovatif dalam mengembangkan metode belajar. Kenapa saya pilih yang E? Perhatikan kalimat di soal. Jangan Ibu perhatikan jawabannya. Soal minta apa? Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana? Tadi kan saya bilang tadi. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, apa yang diganti? Model, metode, media. Paham, Bu? Paham, Pak. Berarti kalau mengganti apa? Model, metode, atau strategi. Mana yang menghubungkan itu? Jawabannya mana? Metode belajarnya dikembangkan kreatif atau inovatif, mengembangkan metode belajar. Untuk perbaikan pembelajaran di kelas, maka Ibu harus pakai model-model yang sesuai. Model-model games, model-model saintifik. Itu buat anak seru, makanya jawabannya ini E. Paham, Bu? Sekali lagi ya, kenapa jawabannya E? Karena diminta soal adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Ganti metode belajarnya. Ganti metode mengajar Ibu. Ganti model mengajar Ibu. Dengan model-model yang dianjurkan pemerintah. Pembelajaran saintifik, pendekatan konstruktivisme, kontekstual, atau PCT game. Maka jawabannya yang E. Paham, Bu? Alhamdulillah. Jadi ingat aja kata kuncinya, jangan kita pusing-pusing. Memperbaiki, ganti metode, ganti model, ganti strategi. Jawabannya E. Aman, Bu ya? Aman. Satu soal, Pak. Iya, satu soal tentang karakteristik abad 21. Pak, perlu hafal, Pak. Banyak kali yang kami hafal, Pak. Nggak perlu. Karena soalnya adalah dari teksnya. Paham? Paham. Fokus di Namanya- soal, ya, Pak, ya. Apa, Bu? Fokus di soal. Iya, fokus di soal kan diminta, Bu. Berdasarkan ilustrasi tersebut. Di mana kita dapat, Bu? Ilustrasinya dari mana? Dari soal kan? Dari statement, Pak. Iya, dari statementnya. Oke. Sama soal ini ya, Bu. Yang kalau daerahnya hujan deras, nggak usah pakai Zoom, bahaya. Sama seperti ini. Berdasarkan teks. Sama kan, Bu? Sama kan soalnya, Bapak Ibu? Sama. Memahami soalnya gampang. Ini inovasi. Jelas inovasi. Maka cari yang inovasi. Salah. Salah. Benar, salah. Kepribadiannya akhlak baik. Akhlak baik itu karakter, bukan tegas. Ya udah, jawabannya C. Paham, Bu ya? Paham. Paham. Lanjut ya. Jadi lihat aja. Satu soal, Pak ya. Satu soal.
Kita lanjut untuk yang model pembelajaran. Model pembelajaran di sini adalah ada 4 Bu ya yang diajarkan atau dimasukkan kemari. Tapi soalnya kadang-kadang ini tadi itu kadang-kadang masuknya lain-lain, cuma satu soal. Model pembelajaran berbasis masalah. Kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah secara nyata. Ya, intinya adalah masalah ini menyelesaikan masalah, mencari solusinya dengan masalah-masalah yang nyata. Ya, nggak usah hafal kali Bu. Ya, nggak usah hafal kali tahapannya ya, nggak perlu kali. Kenapa Pak? Karena nggak masuk. Saya ulangin ya. Kenapa saya nggak anjurkan ini menghafal? Karena nggak masuk. Yang masuk Pak, yang masuk adalah kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Kadang ngeblank Pak, mana PJBL, mana PBL. Iya benar. Kadang-kadang saya gitu juga. Ya. Inilah saya bikin yang ini Bu. Saya bikin seperti ini biar yuk paham kata kuncinya. Model pembelajaran berbasis masalah adalah menyediakan masalah nyata nanti sebagai sarana untuk mencari solusinya. Solusinya dipecahkan. Jadi masalah itu ada, siswa memecahkan masalah. Itu jawabannya PBM. Atau PBL ini. PBL ya, PBL. Problem based learning. Oke. Atau bisa juga problem solving. Atau bisa juga dengan problem solving. Sama aja Bu ya. Mirip-mirip lah. Problem solving. Kalau ada masalah, ada solusinya, itu berarti masalahnya PBL dan problem solving. Oke. Jangan dihafal ini. Intinya adalah mencari solusi dari suatu masalah. Biasanya masalahnya dalam kehidupan sehari-hari atau nyata. Oke. Yang kedua, PJBL ya, PJBL. Namanya project based learning ya. Saya pun kemarin itu ada jawaban saya salah yang bukan di sini ya. Di saya terangkan kemarin itu ada untuk apa? Untuk PBL sampai JBL. Nanti soal di bawah ya, sabar. Karena udah saya cari-cari lagi Bu ya, biar sesuai. Kalau PJBL adalah model pembelajaran menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ketika ada model proyek ini, ya, menghasilkan produk dalam pembelajaran, itu namanya PJBL. Aktivitasnya adalah meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Contoh produknya adalah, perhatikan Bu ya, contoh produknya adalah mendesain skema, karya tulis, karya seni, teknologi, prakarya, dan lain-lain. Berarti kalau ada skema-skema, desain-desain, karya seni, karya teknologi, prakarya, itu masuk kemana? Masuk ke PJBL. Ya. Langkah-langkahnya nggak perlu dihafalkan. Ibu harus pahami dulu. Aktivitasnya adalah produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi, prakarya, dan lain-lain. Oke ya. Itu dia kalau PJBL. Sedangkan PBL menyelesaikan masalah. Kalau ini adalah menghasilkan suatu produk. Ya. Proyek berarti Pak ya? Apa Bu? Kalau PJBL ini berarti proyek Pak ya? Iya, PJBL itu Ya. proyek nih Bu. Proyek Jelas. intinya gitu Pak ya? Menghasilkan produk. Iya, baca Bu. Ada produknya, paham? Contoh Ya. contoh PBL apa Pak? Contoh PBL ya, misalnya ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, Ibu banjir sungai dekat sekolah tuh banjir terus karena sampahnya berserakan. Solusinya gimana? Mengadakan gerakan. Iya, gotong royong untuk sampah. membersihkan sampah. Paham? Paham. Paham ya? Itu PBL. Bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Itu namanya itu PBL. Kalau proyek ada yang dihasilkan, misalnya barang-barang, oke? Berbentuk karya seni, skema, desain. Paham Bu? Paham Pak. Iya. PJBL. Ya, Ada PJBL. proyek, ada produk Pak ya kalau PJBL. Iya, benar. Sekali lagi ya, PBL itu ada masalah, ada solusinya. Ya. Iya. Misalkan kertas ini kan sudah apa namanya, sudah pohon-pohon banyak yang dibuangin. Bagaimana caranya di sekolah biar kertas itu tidak banyak diapain? Gunakan kertas daur Ulang. Itu namanya menyelesaikan masalah,
masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Benda nyata lah, nyata masalahnya. Oke. Nyata, masalahnya nyata. Oke. Berarti aksi nyata, Pak ya, bukan Ya, berupa tulisan. Biasanya nyata, Bu, masalah nyata. Biasanya masalahnya nyata. Oke. PBL, iya. Pak, PBL intinya masalah, ada solusi gitu aja loh. Kita nggak usah Iya. pusing-pusing ya. Kita nggak usah pusing-pusing. Ada masalah, ada solusi namanya. BBL. Ada produk dihasilkan namanya. PJBL. BBL. Udah gitu aja, oke? Paham? Paham. Aja cara ngapalnya. Kita nggak usah kemana-mana. Nanti makin kemana-mana contohnya, makin pening, ya kan? Enak langsung soal ke soal pretest atau soal UP-nya. Kenapa? Karena itu soal yang seperti itulah soal miripnya. Ya. Model penemuan. Ingat, discovery beda dengan inquiry. Ya, sekali lagi Pak, sekali lagi ya. PBL masalah ada solusi. Paham? Paham. PJBL perkembangan siswa menghasilkan produk. Paham? Paham. Nah, Paham. paham ya. Kalau dia penemuan namanya discovery, satu ya, discovery. Masalahnya tidak nyata, beda ya. Kebalikan dari BJBL. Iya, PBBL. tidak nyata. BL Direkayasa kebalikan guru. PBL. Masalahnya direkayasa Guru. Rekayasa. bukan Oke. masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Misalkan discovery, ayo kita bagaimana menemukan rumus bangun ruang. Caranya gimana, Pak? Ayo kita buat dulu bangun ruangnya. Pakai LKPD atau pakai alat apa namanya? Benda-benda nyata. Bendanya, Bu ya. Tapi masalahnya nggak nyata. Cuman memecahkan masalah, menemukan rumus bangun Ruang. ruang. Misalnya bangun ruang kubus. Bagaimanakah kita menemukan bangun ruang kubus, anak-anak? Dikasihlah LKPD-nya. Dikasih media pembelajarannya. Di LKPD itu ada prosedurnya. Oh, ini sisi, ini namanya tinggi. Kan gitu. Berarti rumusnya apa? Luas persegi bawah dikali tinggi. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Menemukan masalah, menemukan suatu konsep yang masalahnya tidak nyata direkayasa guru. Paham Bapak Ibu? Intinya seperti itu kalau penemuan discovery. Masalahnya tidak nyata atau hasil rekayasa guru. Kalau dia discovery. Beda ya. Kalau inquiry Pak, inquiry sama aja. Bedanya di mana? Perhatikan. Kalau yang discovery menemukan tapi masalahnya dari guru. Kalau inquiry menemukan juga tapi masalah dari Siswa. Wah. Masalahnya dari siswa. Contohnya seperti apa, Pak? Misalkan suatu rangkaian listrik, ya. Pertama itu adalah cara yang pertama menemukan rangkaian listrik, rumus rangkaian listrik, hambatan seri atau cara mencari rumus hambatan seri, ya. Siswanya, Pak, kalau rangkaiannya dibolak-balik kayak mana, Pak? Ada yang seri, ada yang paralel, ada yang itu digabung-gabungkan, Pak. Bagaimana cara mencarinya? Teliti sendiri. Kalau masalahnya dari siswa, siswa itu meneliti menemukan, itu namanya inquiry, paham? Paham. Sedangkan discovery misalnya, coba kita hari ini belajar menemukan rumus hambatan seri, rumus hambatan paralel. Pada saat praktek, siswa itu bertanya, Pak, kalau saya mau gabungkan kayak mana, Pak? Gurunya mendukung. Gabungkanlah kayak mana? Ya. Ketika masalah dari siswa itu inquiry, paham Bapak Ibu? Paham. Paham Pak. ya? Paham ya? Aman ya Bapak Ibu? Aman. Ingat, discovery sama inquiry sama-sama menemukan. Bedanya discovery itu dari guru, inquiry dari siswa. Kalau PBL ada masalah, selesaikan. Iya. Kalau PJBL ada perkembangan siswa menghasilkan produk. Sudah. Ibu mau tahu Bu soal? Ibu mau tahu Bu? Berapa soal nih Bu? Satu soal. Satu soal Bu. Ibu mau tahu soalnya Bu? Saya kasih tahu soalnya Bu. Ini dia. Saya bikin kayak gini
Males saya, udah males lah. Ini untuk tambahan aja, untuk materi tambahan aja. Ini Bu, soalnya Bu. Ya, soal yang pertama ini. Ini Bu soalnya Bu. Soal asli Bu 24-25 Juni kemarin. Baca sama-sama. Pak Hari, guru kelas 5 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah real. Banyak Bapak Ibu guru nggak ngerti real itu apa. Nyata. 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 Yang masalah nyata mana Bu? Problem solving. PBL. Problem solving, Pak. Ya, aman Bu. Saya ulangin ya, saya ulangin. Saya mute dulu. Ya, saya soalnya Bu, ya sekali lagi. Sekali lagi soalnya. Cuman dikit aja kalau masalah ini ya, kalau tanya masalah ini ya, langsung tengok jawaban. Inquiry, kontekstual, kooperatif, problem solving, pasti model, konsep model pembelajaran. Paham ya Bu ya? Ya, konsep Pak. model pembelajaran. Kalau kita langsung melihat dari jawaban, kan gitu. Oke, model pembelajaran model nanti saya baca soal Bu ya, sabar. Model pembelajaran ini adalah tadi ada 4. Yang pertama PBL. PBL itu adalah masalahnya nyata. Ada masalah nyata, diselesaikan solusinya. Ada solusinya. Masalah nyata pakai solusi. Plus solusi. Ya. Ini cara ngapal cepat Bu ya. Begitu Pak. Iya gitu aja biar enak. Ya. Nanti dikasih panjang-panjang malah ribet. Malah pusing kepala. Oke. Yang kedua apa Pak? PJBL. Perkembangan siswa menghasilkan Produk. Hasilkan produk. Perkembangan siswa, keterampilan siswa, perkembangan siswa menghasilkan produk. Bisa dipahami Bu? Paham ya? Oke. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga namanya discovery. Discovery kan Pak masalah juga. Iya, masalahnya nggak nyata, ya kan? Inquiry. Inquiry iya, masalahnya nggak nyata. Masalah dari siswa. Hasil rekayasa guru atau siswa. Discovery adalah penemuan. Penemuan masalah tidak nyata. Ingat ya, jangan sampai kemana-mana. Tidak nyata, tidak real. Hasil Dari mana? rekayasa Dari mana? guru. Dari guru. Oke, masalahnya dari guru ya. Sedangkan inquiry sama-sama penemuan. Sampai catat tuh. Masalah tidak nyata. Tidak nyata. Dari mana? Dari siswa. Dari siswa. Dari siswa. Ya udah gampang. Cara ngapalnya gampang aja. Kok ini aja Pak? Iya, yang 4 ini yang sering masuk. Satu lagi Pak ada Pak, kooperatif. Iya, kooperatif nomor 5. Nomor 5 itu kooperatif. Apa yang diandalkan kooperatif? Saling bekerja, Bekerja sama. saling membantu, artinya kerjasama. Kerjasama. Iya, artinya sama kan Bu? Ya, artinya kerjasama. Jadi ini aja dipahami kata kuncinya. Kenapa? Soal itu nanti enak. Contoh soalnya saya ulang ini. Pak Hari, guru kelas 5 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah nyata. Oh, udah di otak ini. Masalah nyata udah pasti PBL. Problem. Problem solving. Jawaban langsung di. Itu kok main cepet ya. Kalau main cepet ya. Kalau main cepat. Dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan menduga agar siswa berpikir untuk memecahkannya. Ingat, memecahkannya berarti solusi Bu ya. Guru tersebut memilih metode diskusi dan bahan LKPD dengan media gambar. Data dikumpulkan 60% menunjukkan di bawah KKM. Nah ini sama aja. Ketika di bawah KKM itu lebih banyak, di atas 50%, ganti model. Bener nggak Bu? Betul. Ya. Terlihat mereka tidak aktif dan fokus. Dari kasus tersebut, masalahnya dapat dihadapi dengan ya kasih masalah. Masalahnya nyata ini. Ingat, masalahnya nyata. Jangan Ibu pilih inquiry. Jangan Ibu pilih discovery. Nanti salah. Kenapa? Tidak nyata. Tidak nyata. Paham? Paham, Ibu? Paham. Pak, saya pilih kooperatif, Pak. Pak, saya pilih kooperatif, Pak. Oke, misal ya. Misal ya. Pak, saya pilih kooperatif. Kooperatif kayak mana, Pak? Sedangkan dia di sini metode diskusinya gagal. Bener nggak? Gagal kan, Bu? Maka kooperatifnya salah langsung. Kenapa? Pakai metode diskusi salah. Diskusi itu kooperatif. Maka salah. Ya.
Jawabannya apa? Problem solving. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Jadi Iya, Mir. kontekstual itu apa, Pak? Kontekstual Iya, itu adalah kontekstual. pendekatan kontekstual, adalah pendekatan di Dengan mana lingkungan. bendanya nyata. Ya, konkret. Ya, bendanya konkret. Ya, bendanya konkret. Ini kan memecahkan masalah yang nyata. Dari keempat model ini, mana yang memecahkan masalah nyata? L. PBL sudah. PBL itu problem solving, sama aja, mirip-mirip lah ini. Jawabannya di. Paham apa, Ibu? Ya, Pak. Paham, Pak. Makanya Paham. saya kasih kata kunci biar apa, Bu? Biar mudah. Iya, biar mudah, biar nggak ngapal-ngapal. Langkah-langkahnya, ribetnya lah tuh langkah-langkahnya, males kan. Kasih contoh yang lain, Pak. Ya sabar dulu, Biar catat nggak dulu, Bu. garis kepala. Pak. Amir. Langsung screenshot. Pak Iya. Amir. Bener, Bu. Nanti di soal itu langsung muncul kata-katanya, oke? Pak Lanjut Amir. ya. Soal selanjutnya ya. Nah, dari Pak. situ- ya silakan, Pak. Bu. Iya, Pak, kalau misalkan ada kehidupan nyata tuh antara problem solving sama kontekstual masih keder, Pak. Ya, problem solving pilih aja problem solving. Masalah nyata disuruh pecahkan nggak, Bu? Iya, Disuruh pecahkan nggak, Bu? iya. Ya udah, itu problem solving namanya. Kalau Solving itu apa, Bu? Masalah. Solving itu apa? Pemecahkan Solving? masalah. Ya udah selesai. Kalau kontekstual sih, Pak. Kontekstual itu, Bu, medianya konkret loh, Bu. Medianya konkret. Caranya. Medianya konkret, Bu. Ini kan diminta dari kasus tersebut, Mm-mm. permasalahan yang diatasi dengan masa Oh, iya, iya. kontekstual. Iya, Kontekstual Pak, iya, itu mengajarkan anak-anak dengan media yang Nyata, Pak ya. Konkret. Ibu ngajar penjumlahan, pengurangan. Kalau pakai bahasa ceramah, pening siswa itu, ya kan? Kelas Iya. 1, kelas 2, pusing. Tapi kalau ibu pakai model konkret, ada angka-angka, ada medianya, ada alat nyatanya, kelereng atau apa, enak nggak, Bu? Flashcard. Iya, Pak, iya, Pak. Itulah namanya pendekatan kontekstual, ngerti, Bu? Iya, Pak, ngerti, Pak. Makasih, Pak. Aman, oke, Bu. Aman. Paham, Bu, ya? Paham. Contoh kontekstual apa? Udah dikasih tahu contohnya tadi. Medianya pakai yang konkret. Saat belajar itu, kita pakai media yang nyata. Kenapa, Pak? Nyata itu adalah medianya, bukan masalahnya. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Udah catat, Bu? Udah ya? Ya. Ya. Soalnya gimana, Pak? Soalnya ini ada soalnya. Ini satu, taruh ya. Soal UP dulu yang ini. Gampang, Bu, yang ini. Ntar dulu. Nah, mana dia? Satu lagi. Nah, ya, ini kontekstual nih. Ya, taruh dulu ya. Ini satu. Ini satu lagi. Mana soalnya yang cuman jawabannya kooperatif. Kerjasama dia. Aduh, mana dia? Oh, di Google Form. Di Google Form, Bu. Ya. Soal UP 2010 nggak salah. Cuman dibilang gini, Bu. Modelnya adalah menekankan kerjasama. Jawabannya apa, Bu? Problem solving. Kooperatif. Kooperatif. Kooperatif, Pak. Cuman dibilang gitu. Google Panjang-panjang soalnya. Cuman dibilang. Ya, nanti saya ulangin ya. Saya ulangin. Nanti soalnya di Google Form ya. Nggak di sini. Oke. Nanti panjang-panjang soalnya nanti. Cuman dibilangnya menekankan kerjasama. Jawabannya apa? Kooperatif. Kooperatif itu mengandalkan kerjasama. Tekanannya kerjasama. Kalau dia misalnya PJBL, produknya. Kalau dia PBL, masalah nyata. Paham, Bu? Kalau Paham, Pak. Discovery menemukan, ngerti ya? Iya. Ya, oke. Ya, jadi itu ya. Oke. Soalnya seperti ini soal UP juga nih, gampang juga. Soalnya panjang-panjang seperti ini, Bu ya. Tapi cara jawabnya perhatikannya soalnya. Ibu Suti adalah seorang guru SD mengajar kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kabupaten Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajaran di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Ingat, ya, kartunya berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan kartu lainnya berisi jawaban. Ingat, Bu. Kartu yang pertama berisi pertanyaan, kartu yang kedua berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok membawa kartu, kelompok berisi pertanyaan, kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu berisi jawaban. Sedangkan kelompok ketiga penilai. Dilihat dari proses pembelajaran ini, Ibu Suti melaksanakan model
mencari kesamaan konsep, bertukar pasangan, menyatukan gagasan, merumuskan jawaban, mencari pasangan, mencari kesamaan konsep. Kalau bertukar pasangan nggak nyambung, karena ada 2 kartu. Ya. 2 kartu, 1 A, jawabannya harus B. Jawaban B, maka pertanyaannya A. Ini jawaban. Ini apa namanya? Soal. Ya. Jadi kalau gini apa namanya, Bu? Soal A, jawabannya B. Jawabannya B, soalnya A. Cari pasangan. Mencari pasangan jawabannya. Menjodohkan itu enggak, Pak? Nggak menjodohkan lah, Bu. Ada 2 sih sebenarnya nih. Mencari kesamaan konsep atau mencari pasangan. Kalau saya mencari pasangan lah lebih enak. Ya. Pasangannya Soal apa? ada jawaban. Pasangannya soal. Tambah pasangan, Pak. Jawaban. Jawabannya, paham? Amir, Silakan, Bu. minta soal yang itu, Pak. Yang jawabannya kooperatif, Pak. Google Form, Bu. Bukan di sini. Form, Bu, Ya. ada. Nanti saya kasih, Bu. Oke, paham, Bu ya? Karena ini A jawabannya B, B jawabannya A, maka ada penilai orangnya. Ini namanya mencari pasangan. Pasangan soal A mana jawabannya? Paham, Bu? Ya soalnya seperti ini aja, Bu. Ya, nggak ada soal yang ditanya model, cuman inilah model. Soalnya lagi seperti ini ya. Cuman soalnya seperti ini. Perhatikan soalnya lagi. Guru menyusun materi ini soal asli UP, Bu ya, 2010. Lingkungan, alam, dan buatan. Untuk kelas 3 semester 1 dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru mempresentasikan hasil temuan lingkungan, alam, dan buatan secara kelompok melalui media sederhana yang ditempelkan pada dinding kelas. Proses pembelajaran yang dilakukan guru mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Ingat, proses pembelajaran yang dapat dilakukan guru agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Jadi kita cari di sini jawabannya harus mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Apakah A? Ingat, apalagi harus apa nih? Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar. Ingat, hubungannya harus ke kata soal. Harus mempresentasikan hasil belajar. Jawabannya nggak mungkin yang A. Yang A itu nggak ada persentasenya. Yang B persentase. Itu cara menjawab soal, Bu ya. Tiap kelompok diskusi, nggak cocok yang C. Kenapa? Nggak persentase. Yang D memaparkan hasil, benar persentase. Setiap kelompok membagi tugas juru bicara bertanggung jawab menjelaskan hasil tugas, sedangkan berkeliling kelompok lain untuk pengamatan. Ini nggak ada persentasenya, salah juga. Tinggal yang D sama yang B. Sampai sini, Bu, bisa dipahami, Bu, menghubungkan jawaban dengan apa yang diminta soal. Gurunya meminta persentase, tapi semua siswa mendapatkan pengalaman belajar. Itu kata kuncinya. Persentase cuman B sama D. Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Nah, yang mana di antara kedua ini yang dapat pengalaman belajar yang sama? Kenapa bukan yang D? Hanya salah satu kelompok saja yang Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali, Bu. Saya ulangin ya. Tadi jawaban Ibu tadi bagus sekali. Kenapa bukan yang D? Karena hanya satu kelompok saja. Saya buat ya, biar diam dulu. Karena jawabannya satu kelompok saja. Ya. Jadi jawaban yang mana yang benar? Yang B. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? bisa. Ya, jawabannya B. Soalnya gini-gini, Bu ya. Nah, ini dia, Bu. Ah, ini dia nih, soalnya nih. Ya. Soalnya panjang. Saat kegiatan kelas, peserta didik diminta untuk mendiskusikan materi IPS. Namun di dalam kelas tidak ada kegiatan sama sekali. Peserta didik saling terdiam, hanya sekali berbicara. Mereka lebih suka mengerjakan di buku masing-masing. Untuk mengatasi masalah ini adalah... Oh, ini salah juga jawaban saya bisa nih. Salah. Belum tentu juga nih ya. Karena mereka ini apa? Lebih asik bicara apa itu, Bang?
Baca Saat buku. kegiatan studi meminta untuk mendiskusikan materi IPS, namun dalam kelas tidak ada diskusi sama sekali. Tidak ada Tidak ada diskusi. peserta didik saling berdiam dan hanya sekali bicara. Mereka lebih suka Lebih suka mengerjakan di buku masing-masing. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru, ini salah. Jawaban saya bukan ini berarti. Oke, memberikan stimulasi dengan kegiatan pengamatan, memberikan tugas melakukan penelitian sederhana, menerapkan model kooperatif, merancang, ini salah ya yang D, salah ya. Tidak merancang pembelajaran dengan diskusi kelompok, ini salah juga. Kalau pakai kooperatif, mereka nggak suka, ya kan? Iya. Saat dalam kelas diminta untuk diskusi IPS, namun di dalam kelas tidak ada diskusi sama sekali. Peserta didik saling terdiam dan hanya sekali bicara. Mereka lebih suka mengerjakan di buku masing-masing. Ya benar, Pak. C, Pak. Ya, apa, Bu? Benar, C, Pak. Iya, Pak, karena kita diam hanya Kan Tidak ada disuruh diskusi, Pak. Bukan Pak. tidak mau diskusi. Tapi anak-anak nggak Oh mau. iya, tidak ada diskusi. Iya, tidak ada Astagfirullahaladzim. diskusi itu, Pak. Namun di dalam kelas tidak ada diskusi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. kan untuk mengatasi masalah tidak ada Itulah, Bu, diskusi itu. pentingnya belajar. Tadi namanya pentingnya literasi. Bagus ya. Ingat, namun dalam kelas pelan-pelan tidak ada diskusi. Mereka tidak ada, bukan nggak mau diskusi, tapi tidak ada Tidak ada diskusi. peserta didik saling terdiam dan hanya sekali bicara. Bagaimana biar peserta didik itu bicara dan nggak diam? Nggak mungkin pakai ceramah, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin pakai yang A. Bisa dipahamin? Bisa. Nggak mungkin Bisa, pakai Pak. yang D. Pakailah kooperatif. Kenapa? Kooperatif pada akhirnya nanti semuanya bicara. Bener nggak, Bu? Pada akhirnya semuanya bicara. Bener nggak? Betul. Ya. Pada saat tampil di kelas bicara, ya kan? Jawabannya C. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Nah, Mirip inilah, Bu. Mirip inilah soal UP kemarin yang baru-baru ini. Mirip ini, ya. Cuman jawabannya menekankan kerjasama. Bagaimana guru harus bisa modelnya kooperatif jawabannya. Paham, Bu? paham. Seperti itulah, Bu, ya soalnya. Paham. Ya, ngertinya. Soal yang selanjutnya seperti ini. Ini hati-hati, Bu. Hati-hatinya gimana, Pak? Saya mau dulu sebelum kita masuk ke ini ya, ke apa? Pembelajaran. Kalau nggak sempat ya besok aja, nggak masalah. Sebelum kita masuk ke soal apa namanya ini? Satu lagi apa tadi? Kegiatan inti ya. Tambah 1 2 3 4 5 6 lah sampai namanya 7 aja lagi ya untuk yang ini. Hati-hati soal ini, Bu. Soalnya adalah untuk mengatasi masalah. Ingat, Bu, masalah diatasi kalau di atas 50% tadi apa, Bu? Ganti Strategi, strategi. Medianya apa, Bu? Medianya apa? Katakan media yang konkret. Yang konkret. Sudah, paham. Itu dulu ya. Pahami dulu. Ganti strategi media konkret. Itu paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Karena kata kuncinya semua soal yang masalah dengan pembelajaran, kata kunci di situ. Ganti model, ganti media konkret. Sudah. Saya baca soalnya. Bu Padia, guru kelas 1 sekolah dasar, mengalami masalah dalam pembelajaran keterampilan membaca. Hampir 25%-nya siswanya belum mengenal huruf dengan benar. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebab masalahnya adalah guru jarang menggunakan media. Ingat, Bu, guru jarang menggunakan media. Kalau guru jarang menggunakan media, solusinya apa, Bu? Harus memakai media. Medianya yang mana, Bu? Konkret kan, Bu? Konkret. Kenapa? Konkret, saya mut lagi ya. Medianya harus konkret. Dan metodenya tradisional. Berarti metodenya? Kalau medianya ganti, apa nih? Metodenya tradisional. Ganti juga dengan metode yang baik. Berdasarkan masalah ini, tindakan yang dilakukan adalah 1. Meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan media kartu bergambar. Menjawab nggak masalah Ibu ini? Ya. Jawab. Bendanya konkret, medianya konkret. Paham? Oke, yang dua ya. Mengaitkan kemampuan baca permulaan dengan menggunakan tik. Tik itu bagus, tapi nggak konkret. Tidak sesuai. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Ya, ini salah. Oke lah, kita anggap dua yang bagus juga. Oke, nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Kita anggap yang 2 benar juga lah. Oke.
Ingat, satu benar. Udah pasti satu benar. Jawabannya B, C, dan D. Oke. Ini salah ya. Ini salah. Satu pasti benar ya. Meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan metode SAPI. Ya. Yang satu lagi, meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa dengan metode bervariasi. Ya. Mana Ibu pilih? Metode bervariasi apa metode SAPI? SAPI artinya fokus ke... Bervariasi. Bentar dulu. Variasi. Metode SAPI itu fokus. Fokus ya ke satu metode. Kalau bervariasi, belum tahu metodenya apa. Banyak Pak nanti kalau variasi. Iya. Nafi. Itu yang saya minta Nafi. jawabannya. Banyak Pak. Nggak mungkin pakai kata banyak Pak. Pakai yang mana? Nggak jelas metodenya. Iya, Pak. Ya, jadi jawabannya ini SAPI 3. Udah. Meningkatkan variasi saya rasa bukan. Kenapa? Karena nggak fokus ke satu metode. Paham, Bu? Ketika Ibu menggunakan banyak metode, nanti kacau siswanya. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, jawabannya tinggal 1, 2, 3. Ibu ambil mana medianya? Mediatik atau media bergambar, kartu bergambar yang nyata? Kartu bergambar. Kartu bergambar. Iyalah. Soalnya itu kan tradisional itu, Pak. Apanya, Bu? Metode tradisional kan soalnya itu. Iya, SAPI kan baru. Baru juga. Ya, enggak. Bu. Kan mungkin, Pak. Ceramah, Bu. Ceramah itu kan metode tradisional. Minuman. Oke, bentar dulu ya. Kita jawab dulu medianya. Oke lah, kita anggap semuanya bagus. Ntar ya, biar paham sama-sama ya. Kita paham ya sama-sama ya. 2 dan 4. Benar semualah menjawab pertanyaan Bu ini. Menggunakan media apa? Kelas 1 SD, masalahnya keterampilan membaca. Kalau membaca, medianya Ibu pakai yang konkret, kartu, apa pakai mediatik? Yang konkret. Kalau saya pakai yang konkret, pendekatan kontekstual. Karena mengalami masalah dalam belajar itu biasanya pakai pendekatan kontekstual, bendanya nyata. Yang 2 saya salahkan. Berarti ada 2 salah. Oke, sudah Bu paham Bu? Tinggal pilih 1, 3, 1 dan 4. Oke. Menggunakan metode apa? Tradisional. Nggak boleh tradisional. Pakai metode apa? SAPI atau bervariasi? Ya. SAPI atau bervariasi, kan gitu. Ya. Oke. Ibu nggak paham nih, SAPI itu apa artinya nggak paham. Oke. Variasi juga nggak paham. Metode Pak bervariasi itu seperti apa? Pakai yang mana? Makin rancu jawaban yang 4. Kenapa saya yang rancu? Metode apa yang dipakai nggak jelas. Ya. Bervariasi itu apa? Ceramah diskusi yang nggak jelas. Ya. Enakan apa? Enakan itu adalah yang jelas metodenya. Seperti apa? SAPI ini. Maksudnya apa? Maksudnya biar Ibu fokus, tertata rapi mengajarkannya dengan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan metode yang Ibu gunakan. Makanya saya pilih yang ketiga daripada yang keempat. Kenapa seperti itu? Biar step-stepnya langkah-langkahnya jelas. Ada langkah-langkah berarti teratur. Ketika benda itu teratur mengajarkannya, maka hasilnya nampak daripada dengan metode bervariasi. Jawaban saya 1 dan 3. Ya. Silakan Bu ya. Prinsip SAPI adalah accelerated learning, itu dia. Percepatan belajar. Iya, jawabannya saya yang 1 dan 3. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Saya Bisa, pilih Pak. ya, SAPI karena apa? Karena langkahnya jelas daripada yang bervariasi. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Sama soalnya seperti ini Bu. Soalnya cuman gini-gini aja, satu soal. Gampang, ini 2022 Desember. Diminta kegiatan apa? Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang perlu dilakukan adalah dia bingung. Masalah menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaiki masalah itu adalah pakai apa?
membuat laporan. Habis itu memahami berbagai perubahan bentuk energi. Dia nggak bisa bikin laporannya. Bagaimana? Kenapa dia nggak bisa bikin laporan? Satu, bendanya nggak nyata, benar nggak Bu? Ya. Kegiatan membuat laporan nggak mungkin pakai media audio visual. Ya. Salah ini. Pasti ada kerja kelompoknya. Ini benar. Oke. Menerapkan diskusi, salah juga. Ya. Menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi, bagus. Menerapkan kegiatan eksperimen, bagus. Oke. Kalau ini Bu, pembelajaran apa? IPA. Ya, IPA. IPA ya. IPA. Nggak mungkinlah saya rasa menerapkan kegiatan kerja kelompok. Kerja kelompok seperti apa ini kerja kelompoknya? Masalahnya adalah menyajikan laporan hasil. Dia nggak bisa menyajikan hasil laporan, pengamatan dan penelusuran tentang berbagai bentuk perubahan energi. Nggak bisa dia melaporkannya. Berarti nggak ada bendanya. Nggak ada bendanya. Jawabannya bisa A, bisa E nih. Kenapa? Ada bendanya Bapak Ibu? Ya. Ada bendanya. Salah ya, yang ini salah. Tinggal yang A sama yang E. Membuat laporan nggak bisa gara-gara nggak ada berbagai bentuk perubahan energi. Menggunakan supaya dapat memperbaiki masalah, rencana tindakan yang dilakukan Pak Rahman adalah menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi atau menerapkan kegiatan eksperimen. Kenapa saya pilih eksperimen? Eksperimen nanti kan pasti dia Siswanya yang bereksperimen. dan buat laporan kan Bu? Iya. Kalau pakai yang Kalau menggunakan alat peraga itu gurunya ya Pak. iya, betul sekali. Itu yang saya maksud menyelesaikan soal. Jawabannya sama-sama baik. Tapi kalau pakai alat peraganya guru yang menampilkan, siswanya bengong. Paham? Iya. Ngerti, Bu? Kalau eksperimen memperkaya pengalaman, realistis, maka akhirnya dia ngerti lebih cepat. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jawabannya itu yang eksperimen apa? Ya bisa. Kasihkan kipas angin, cokkan. Kasihkan setrika, cokkan. Taulah dia bentuk perubahan energi. Bisa dipahami, Bu? Paham. Jawabannya A. Aman, Bu ya? Aman, Izin keluar yang apa, Bu? Ya, kita besok aja langsung. Besok kita sama-sama dengan apa tuh? Satu kegiatan inti itu cepat sebenarnya sih, sama fisiko apa namanya? Memecahan masalah, guru memecahan masalah itu cepat juga tuh. Yang ini yang payah-payah nih karena soalnya banyak. Kita bahas nih 4 soal. Oke. 6 lagi, Bu. 5 lagi soalnya. Pak Rahman melakukan represi nggak sempat nih. Terkait pembelajaran IPA, berdasarkan hasil represi, ini sama nih. Eksperimen, soal diganti aja. Soal 2022 sama dengan soal 2022 paket yang B, sama. Oke. Yang ini, Bu. Perhatikan soal ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan kompetensinya, guru menentukan dan mengembangkan model pembelajaran PPKN. Adapun model pembelajaran PPKN dinilai efektif mencapai kompetensi tersebut adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu. Saya nggak mungkin pakai min mapping, Bu ya. Kenapa? Karena model cuma 2 jawaban kan, Bu? Saya ulangin ya, Bu ya. Diminta model, jawabannya di soal cuma 2 kan, Bu? Ya, A sama Problem solving. Bagus. A sama B. ini metode. Ini nggak jelas ya. Oke. Jawaban tinggal A sama D. Kenapa Bapak Amir jawabnya A? Jawabnya D bukan A. Problem solving tadi apa? Masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Problem solving digunakan untuk mencari solusi masalah nyata. Paham, Bu? Masalah nyata. Sedangkan ini cuma memahami hak, kewajiban, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Masa pakai problem solving ngapain ya kan? Hanya memahami hak. Paham, Bu? Paham. Baiknya pakai apa? Kooperatif aja, lebih enak. Kooperatif itu siswanya nanti menyajikan hasil diskusi tentang memahami hak. Contoh-contohnya mereka tampilkan. Yang lain itu sambil melihat dan mengamati serta bertanya. Paham, Bu?
Berarti bisa kejebak juga Pak sama KD yang menerangkan dalam kehidupan sehari-hari tadi itu loh. Iya, kan cuma memahami hak, Bu. Memahami hak. Iya. Ya. Memahami hak C2 kan, Bu? Iya, Pak. Mencari masalah, solusinya saya tak kasih, apa namanya itu? Itu C6, tinggi kan? Iya. Rumit, maka itu nggak perlu pakai problem solving. Ya. Ini memahami hak. Memahami hak hanya pakai kooperatif sudahlah tuh, gampang. Oke, Bu, paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Bu. Jawabannya cuma dua ya. Iya. Model cuma Tipe A sama jigsaw tuh apa ya, Pak? Jigsaw itu bagian kooperatif, Bu. Sama aja, intinya kasih reward saat yang baik. Udah gitu aja, Bu. Sama aja. Oh, Jigsaw itu iya. adalah reward, apa namanya, bagian dari kooperatif. kooperatif. STAD, Jigsaw, model yang terbaik sekarang adalah Jigsaw, Bu, untuk kooperatifnya. Hmm. Kalau Ibu menggunakan kooperatif, biasakan jangan pakai yang lama. Start, nomor head together, NHT, ya, STAD, ya. Kita sekarang Jigsaw. Jigsaw itu metode kooperatif yang paling baik untuk sekarang ini. Oke. Iya, Pak. Paham? Kalau Ibu menggunakannya di kelas gitu loh, pakailah Jigsaw daripada yang lain. Itu caranya. Oke, sekali lagi, Bu. Sekali lagi ya. Perencanaan pembelajaran mengaitkan materi dan dihubungkan ke situasi ke-hari-hari. Perhatikan, Bu. Jangan sampai salah. Jangan sampai E. Problem solving. Apa arti problem solving? Ada masalah. Dipecahkan. Ada masalah dipecahkan. Kali solusi. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Masalah plus solusi. Ya soalnya nggak ada masalah plus solusi. Ngerti, Bu? Hati-hati ya soalnya. Perencanaan pembelajaran hanya menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga mendorong dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Berarti ilmunya diterapkan. Paham, Bu? Paham. Sedangkan problem solving masalah plus solusi. Beda, Bu ya? Ya, beda, Pak. Salah. Inquiry menemukan. Salah. Discovery menemukan. Salah. Tinggal A sama B. Kooperatif kerja sama kelompok. Enggak ada. Nggak ada kelompok. Jawabannya kontekstual nih. Pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan cerita, tanya jawab dalam kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Sesuai, Bu? Beda kan, Bu ya? Problem solving, masalah nyata dalam kehidupan, Ibu pecahkan. Sedangkan kontekstual mengaitkan materinya dengan benda-benda nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami, Bu? Pak, Silakan, Bu. tadi kan Bapak menjelaskan cuma 5 ya Pak ya. Yang pertama Iya, betul. PBL, terus, Bu. ya discovery tadi Pak ya. Pokoknya tadi 5. Iya, PJBL. Discovery. Inquiry, kooperatif. Yang keempat, inquiry. Ini pembelajaran saintifik. Oke. Kalau mengandalkan kerjasama, Kooperatif. kooperatif Jigsaw. Pilihlah Jigsaw ya. Pak, ini tak ada tambahan lagi satu yang kontekstual ini Pak ya. Jadi Bentar. Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Bentar ya. Jigsaw. Kalau dikaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari namanya Kontekstual. Kontekstual. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa, Pak. Pak, ini sampai 16.30, Pak. Iya, kayaknya iyalah. 16.30. Kenapa? Karena nggak cukup untuk yang itu. Cukupnya untuk ini. Sekali ilmunya hari ini. Aman, Bu? Aman. Pak. Aman ya. Oke, dan 6 ya, Bu, ini pahamin ya. 6 ya. Apa 6 ya? Cuman gampang loh. Oke. Nah, ini kemarin itu saya jawab ini salah kayaknya. Kenapa saya salah? Pertama kali itu ngajar tuh salah. Kenapa saya salah ini? Karena tadi saya menyari-nyari ini karena ini, Bu ya, saya ajar lagi tadi ya. Saya mencari ini dapatnya dari web yang jelas ya, maksudnya web Kemendikbud asli. Jadi proyek itu katanya di sini. Nah, ini menghasilkan produk skema. Oh, berarti jawabannya PJBL. Saya baru ngeh. Oh, kenapa di sini juga sintak PJBL nih, Bu, PBL. Ada juga PJBL ini sintaknya. Perhatikan, Bu ya, sintaknya di sini. Menyajikan karya ya. PBL. Menyajikan karya, mengembangkan menjadi karya. Oke. Tapi di web tadi itu, ini ya, berarti acuan kita ini, Bu ya.
model project itu adalah menghasilkan produk. Skema, udahlah. Produk ya. Ini soalnya cuma soal nih 2010 Oktober. Ya, 2010 Oktober. Soal apa aja, Bu? Pak Ruben melakukan refleksi IPA, mendapatkan hasil kemampuan membuat karya, skema. Lihat tadi. Kalau ada skema berarti project, paham, Ibu? Paham, Mbak. Aman, Bu? Ngerti? Aman, Mbak. Ngerti, Pak. Aman ya. Oke. Sekali lagi. Satu lagi, Bu ya, terakhir. Pak Ranto, ini soal UP terakhir. Yang lain enggak soal UP. Ini soal AKM, bukan soal UP. Ya. Pak Ranto akan mengajarkan IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode sebaiknya dilakukan adalah metode apa, Bu? Eksperimen. Bisa paham. Berarti ini digabungkan kooperatif dengan metode Eksperimen. Ya, gampang kan, Bu? Ya. Insya Allah. Ini enggak, Bu ya. Ini hanya diminta urutan langkah. Ya. Ini bukan soal UP, soal P3K dan AKM ini. Oke, Bu ya. Sudah, Bu ya. Ini jawab aja nih. Oke, sudah, Bu ya. Pak Amir, tanya satu, Pak. Silakan, Bu. Tentang ini, Pak, jadwal pretest ini kapan yang Oh ya, sebenarnya? bentar saya itu dulu ya. Pretest itu, Bu, saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih tahu dulu. Biasanya nih polanya, ini pola, Bu ya. Pola itu biasanya berulang. Oke, Bu? Iya, Pak. Pola biasanya berulang. Tanggal berapa pengumuman, Bu? Kategori B? 8 Juli pengumuman kategori B. Paham, Bu? Paham. Di kategori B ya. Iya. Pastilah di situ nanti ada kendala-kendala, misalnya ada apa namanya protes, ya nggak, Bu? Protes. Atau namanya apa tuh? Bahasanya apa namanya itu? Lupa saya. Sanggah. Sanggah misalnya 2 hari, 9 sampai 10 Juli. Oke, misalnya ada sanggah ya, misalkan ada sanggah ya. Iya, Pak. Misalkan ini misalkan, tapi biasanya nggak ada sanggah. Biasanya nggak ada sanggah lagi, ngerti? Ya. Ini misalkan ya, misalkan aja ada sanggah. Kalau ada sanggah, maka akan ada pengumuman ulang lagi kan, Bu? Misalnya. Iya, Ya. Ini langkah pertama ya, langkah pertama. Misalnya pengumuman ulang 12 Juli. Maka ujiannya diperkirakan kalau langkah pertama ini, ujiannya 1 minggu setelah pengumuman lagi. 1 minggunya, tanggal 19 Juli. Ini yang kalau ada sanggah, 19 Juli lah ujian. Oke. Kalau nggak ada sanggah, perhatikan polanya. Yang kedua, 8 Juli pengumuman kategori B, maka 7 hari dari pengumuman itu, maka akan cetak kartu dan mau ujian tuh. Tanggal apa? Kalau kategori apa? Sama aja, Bu. 15 Juli. 15 Juli. Kategori A, Ibu tinggal nunggu pengumuman itu. Kategori B, nanti setelah 7 hari atau 5 hari itu cetak kartu. Ya. Cetak kartu. Biasanya ujiannya itu Sabtu Minggu. Oh, jadi kategori A dengan kategori B sama aja ya, Pak, waktu Sama ujiannya. ujiannya. Oke. Biasanya ujian UP PJSD itu Sabtu Minggu. 1 minggu. Tapi tahun kemarin ujianku hari Senin, Pak. Ya bentar dulu. Itu ibu pretest kan? Ya. Iya, saya sudah pernah Pretest. Betul, ntar ya. Kalau ujian UP itu Sabtu Minggu. 1 minggu. Nah, ini kan pretest namanya, paham? Ya. Pretest itu adalah menyesuaikan dengan bidangnya. Kan ada 900 guru yang mau ujian kan, Bu? Ya, Pak. 900.000 orang guru dari 30 mata pelajaran, oke? Ya. Nanti dibagi-bagi tuh, Bu. Dibagi-bagi. Yang SMA hari ini, yang SMP hari ini, yang SD hari ini. Biasanya itu, Bu, sekitar 15 Juli sampai 27 Juli. Biasanya 12 hari sampai 10 hari. Ujian itu langsung. Ibu dapat hari apa? Dapat hari biasanya PGSD. Kalau tahun kemarin PGSD itu di pertengahan biasanya. Di pertengahan PGSD. Berarti perkiraan kan Pak? Tanggal 20-an kalau saya menilai ya polanya. Kalau nggak pakai pola pertama, kalau nggak ada sanggah. Ya. Amin. Mau nanya lagi, Pak. Silakan, Bu. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Tanya, Pak.
Saya duluan ya Pak, ini mau tanya, ada nggak trik untuk ngisi atau